Masih di Angkada Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Welcome semua yang baru gabung geng. Yang baru dengerin podcast ini, yang baru nonton podcast ini. Hari ini kita datangan Brother Oi. Ini ngundang mereka ini kayak udah ngundang presiden tau gak? Gila gue harus nunggu sebulan ini. Sebulan bro, serius. Ini gara-gara lu nih ya. Gua. Tapi enggak, kredit hari ini gara-gara Gary bro. Gary benar. Gara-gara dia nih. Ini jangan bilang nih kumpul Brother Oi hari ini gara-gara gua nih. Iya benar. Bener ya? Udah ngumpulin susah tau bang, terakhir bang. Dari ujung lah. Kita present dulu, kita present deh. Dari ujung. Situ lah, di situ. Ujung gua. Ya gua Aci dari Brother Oi, vokalis. Vokalis, oke. Iya. Gak kelihatan nih vokalis. Sumpah lu paling pendiam, aneh banget. Oh belum ya? Oh belum, nanti kita komporin ya. Belum pecah. Biasanya dia salto 3 kali gak? Enggak ya? Ayo lanjut. Gua Rizal, main trompet. Trompet? Ya. Oke. Halo, gua Ijul di keyboard. Nah. Halo, ya, saya Yua trombon. Trompet. Oke. Gua Al dari gitar. Rhythm. Gitar. Ya, rhythm. Gary dari trompet juga. Trompet. Oke, nah ini kan uniknya Brother Oi ini pertama nih kita ngomongin trompetnya Gary sama trompetnya Rizal, ya beda nggak? Beda. Ya beda. Beda. Ini kelakuannya kayak beda bang, kayak memang kuda. Beda dia. Cuman itu yang bedain. Memang kuda. Emang beneran bedanya di mana bedanya? Apa? Kadang ya bagi suara aja sih. Bagi suara. Kalau instrumennya sama. Oh instrumen sama. Bentuk trompetnya sama. Bentuk sama. Ya kayak gitar 1, gitar 2. Oh gitu. Kalau pas lagi brass section beda not-notnya ya. Betul. Trombon slide bang. Yang ditarik. Yang itu ya. Iya. Trombon slide kan ada yang kalau yang gede banget yang sampai kayak Itu sausapon namanya bang. Apa namanya? Sausapon. Tanjidor ya. Tanjidor. Kalau kata orang-orang Betawi Tanjidor itu tanjidor. kalau tradisionalnya mereka buat sendiri tanjidor itu. Oh. Mereka buat sendiri orang-orang itu tradisional kan. Karena harga sausapon itu mahal bang. Oke. Ya benar itu. Iya mahal. By the way lu semua ini sebenarnya masih ngeband gak sih? Brother Oi ini sebenarnya masih ngeband gak sih? Nggak, pertanyaan susah ini. Yang jawab apa gue? Al jawab. Aci lah jawab sih. Sebenarnya sih kalau buat akhir-akhir ini sih main manggung itu sebenarnya udah langka. Ya, agak susah. Ya, udah langka ya. Karena kondisi juga faktornya juga udah pada punya keluarga masing-masing, udah pada punya anak, pada punya gawean juga. Okay. Salah satunya juga kayak si Al, dia udah di daerah main di Lampung Barat. Di Lampung Barat, jadi kalau buat waktunya apa? Liverpool. Jadi dia main di garis pantai dia bro. Garis pantai. Jadi kalau buat nemuin waktunya itu udah agak sulit. Yeah. Jadi kalau mungkin kayak terakhir kemarin main di kafe di Bandar Lampung juga, itu juga mau main juga harus kapan nih tanggalnya, jadwalnya kapan nih. Kurang all out juga ya? Iya, biar bisa nemuin waktunya, ngepasin waktunya biar enak gitu. Jadi masih ngeband kita ya? Masih ngeband. Intinya masih ngeband kan? Iya, walaupun gak pernah ngeband tapi tetap ada band. Nah itu. Iya, gak bakalan bubar lah gitu. Itu sih sebenarnya poinnya di situ. Yang gue harapin sih jawabannya masih ngeband. Kalau kondisi ngebandnya itu kita udah sama-sama tahu bro. Ya kan Michael Jackson kalau masih hidup juga nganggur juga sekarang. Tahu gue. Iya benar. Tahu. Jadi tapi kondisinya kita nggak kehilangan identitas karena faktor ini gitu loh. Nah terus activity sehari-hari nih. Lu ngapain sih? Kalau gue sih ya apa sih namanya sibuk ngurusin ini. Apa? Kerja di perusahaan. Iya, kerja sama orang. Oke. Perusahaan swasta ya? Iya. Kalau si Ijal sih masih usaha dia.
Usaha apa Jal? Usaha apa aja? Sosokan aja. Usaha macam-macam lah. Udah ada lagi. Apa Jal? Apa yang bisa diusahain? Lu gak bisnis jual beli cewek Ya kan? sama. Enggak kan? Kambing. Kan kayak musisi kambing. kan lagi hancur semua ya kan. Kita pegawai bukan. Ya Iya. mau gak mau ya usaha. Usaha pempek. kalau gua. Oh gitu. Jadi tadi, boleh pempek Bang Jale ya. Lampung. Iya dong. Maksudnya lu bukannya di mana? Mumpung Bukan di di sini. Panjang. Kok di Panjang ya? Iya. Bukan Pempek Bang Jale ya? Pempek Bang Jale ya? Iya, pempek Bang Jale. Oh. Boleh. Patokannya PMD. Gila lu. PMD naik ke atas woy. Nah itu yang Bukan di PMD PMD. itu. Kalau Ijul nyelot ya. Ngejeus, enggak bercanda. Ini mikrofonnya di sini. Ini udah perjanjian. Iya juga. 2 orang. Sorry. Ini Ini lama-lama gua sampai ke sini nih mikrofon. kebetulan gue masih main di musik. Oke. Jadi ya weekend masih ngisi Weddingan ya? weddingan lah. Oke. Ya, beberapa kali sedikit reguleran. Terus pas PPKM ini ya kerasa juga nih. Waduh. Hancur-hancuran ya? Vakum lagi. Kan semua udah ya gitu. Selain weddingan udah itu aja, nungguin itu aja. Nungguin itu aja lah. Oke. Iya. Sama off-road ya? Nah itu dia. Off-road Jadi, ya. karena weddingannya vakum, minggunya kita jalan-jalan di kampung tipis. Ariel. Anak trail. Ya gitu tuh, jadi lebih cenderung apa sih, wedding nih lagi off. Jadi waktunya nih masih gua efisienkan untuk orang tua nih. Waktunya gue berjalan sama orang tua atau buat diri gue sendiri gitu. Selebihnya udah gitu aja lah. Nah Yua ini kan image-nya pegawai nih. Nah, Sekarang lu ngapain Wah? nih. Lu harus klarifikasi dulu Wah. Bang Goceng kan sempet nyinggung di podcast kemarin kan Yua tuh pegawai tuh gitu kan. Iya. Nah sekarang lu klarifikasi Wah. Ya ada dari tahun 2020 kemarin gue resmi ngundurin diri Bang dari kantor. Gue harus Resign lo. harus memilih lah karena memilih lah harus memilih. Yua nganggur tuh gak lu? Keren ya? Menurut gue keluar. Capek Bang, capek. Iya. Capek enak gue setiap hari ketemu anak istri lah. Iya, Lebih keren iya, daripada iya. gue tiap hari kerja tapi gitu-gitu doang. Iya. Nah sebenarnya karena monotonnya itu sih sebenarnya. Ya lo 15 tahun ngapain lo? Begaul yang bagus di sana, keren pergaulan di kantor gubernur bagus Bang. Iya. Terus kenapa keluar? Circle-nya. Terus kenapa keluar? Tertanya Ijal loh. Gak tahu Ijal kalau kayak gitu Ijal sama Bang ini ya. Sopaten. Sopaten. Lu usaha apa sekarang? Nurusin usaha bokap Bang. Apa itu? Di bidang K3. Kesehatan Keselamatan kerja. Oh oke. Kesehatan keselamatan kerja ya. Iya Bang. Kayak so tahu gitu kita. Oh gitu. Padahal mah apa gitu. Apa ya? Di sini nggak ada tabung pemadam ya, nanti gue sponsorin. Nah itu sponsorin aja. Apar tuh yang merah-merah, nanti gue taruh di sini Bang. Oh siap, makasih alhamdulillah. Ya. Pajangan doang. Enggak lah, itu kan Ada fungsinya kan? ada fungsinya loh. Iya. Fungsinya itu Nah, ini noise nih. ketika apa namanya, kalau udah gede juga nggak ada fungsinya Bang. Itu kan noise yang kecil. Ketika yang kecil pertolongan pertamanya itu apar itu. Iya benar. Nanti gue di sini lah. Nah, siap. Makasih lah alhamdulillah. Janji gue janji. Sekarang kita ke Al nih. Nah, ini Gary bilang ke gua Al. Ya kan? Oh, Bang. Ada satu personil gue tinggal di Kerui Bang. Ya ini. kata dia. Iya. Jauh. Ya Kalau kan? mau manggung keputusan dia dulu. Hanya mikir itu dari awal bulan ya Gary ya. Gua ngomongin lo ya. Bang mundur tanggal 27 gimana kata dia. Gua bilang kan. Sebulan Bang. Nina. Gue santai banget bilang oke. Gue bilang. Gimana? Karena kami di sini ini bukan apa ya, maksudnya lebih sistemnya lebih kekeluargaan, jadi Iya. berdasarkan mufakat kok kita belajar PPKN zaman SD SMP. Nanti di bawah di description gue taruh buku PPKN nanti. Jadi apapun bentuk entah ada gigs gitu, acara, kita ada jadwal, ada tawaran, ya kita deal-dealan ini gimana, share nggak ada sekian, tanggal sekian, jamnya jam sekian, bisa apa enggak gitu Bang gitu. Jadi teman-teman juga kalau ada yang nggak bisa, kenapa alasannya? Ya kalau satu nggak bisa ya nggak bisa semua, tapi tergantung alasan mereka. Kalaupun masih bisa ditolerir, ada penggantinya nggak apa-apa. Iya sih, ya gue seneng lah maksudnya. Ya gue bilang juga ke Gary, kalau lengkap bagus Ger, gue bilang kan. Tapi kalau misalkan
mau ngobrol yang ada juga gak apa-apa. Gue bilang, it's okay gue santai kata gue kan. Tapi Gary udah ngasih tahu kan, Bang mundur tanggal 27. Nanti insya Allah lengkap semua. Oke, gue bilang gitu. Karena gue tahu, karena gue anak band juga. Iya, Ya kan? bener. Gue tahu lah gimana kurang lengkap, temen gak bisa, ini segala macam kan jadi kurang greget juga kitanya gitu. Benar. Ger, lu ngapain Ger? Prince lu ngapain sih Ger? Rumah dia? Enggak dong. Kalau gua dari Pink Sewu tadi itu kan Lu cari Oyo jauh-jauh enggak banget. Ger. dong. Cari minyak. Kalau gua kegiatan ngajar di sekolah, Bang. Oke. Saperius gitu. Oke. Saperius mana? Saperiusnya sih ya udahlah. Ya gak apa-apa Ya dong. pokoknya daerah sana. Oh iya. Tadi itu ada kegiatan misa gereja mereka. Oke. Kan gua kan ngajar musik ensemble gitu Iya, kan, oke. saksofon, trompet dan lain-lain. Jadi mereka ngisi acara sore. Kebetulan hari ini lagi ngisi misa, orang tua wali ada yang meninggal. Oh, oke. Rumahnya dekat gereja. Iya. Ya otomatis ya. Sosial lah ya gak enak ya kan. Ya kan? Nengok. Nengok apa? Layat. Layat. Layat, gitu. ya kan. Ya udah di situ aktivitinya itu ya. Activity Ya gua ngomong-ngomong itu, yang apa tuh? Iya itu aja. yang- Sama dagang-dagang aja sih. Dagang. Dagang apa lu? Daging. Gua Jual daging. pengharum ruangan. Pengharum ruangan. Heeh. Oke. Mantap ya. Gue suka nih ya. Jadi maksud gue, iya. Nah ini salah satu yang gue bilang open mindset nih, open minded gitu kan. Permasalahan kita sekarang itu adalah mental dan open minded nih. Open mindsetnya teman-teman generasi kita saat ini sama yang akan datang. Karena gue bikin podcast ini buat generasi kita yang sekarang dan yang akan datang gitu. Gue nggak ada gunanya kita buat sesuatu untuk orang yang udah lalu gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa jadi guiding itu tuh. Nah salah satunya yang tadi tuh ada kalian ngisi activity dengan dagang gitu kan. Terus si Ijul main wedding, Aci kerja gitu. Itu karena musik satu ada dua nih poinnya nih. Musik as a profesi, yang kedua musik as a hobby gitu kan. Yes. Jadi kalau nggak fair loh, maksud gue nggak fair loh ketika kita dikasih pilihan lu mau main musik apa mau kerja ini nih gitu. Ya nggak fair lah ya kan. Iya enggak. Nggak bisa dong, itu kan hobi ya kan. Sama kayak lu, hobi lu nonton bola gitu. Lu mau pilih kerja ini apa nonton bola? Ya nggak beda, itu sesuatu yang beda. Bener gak sih? Iya benar banget. Hobi gitu. Iya. Selain, iya kan selain kita ngibur orang lain kan kita ngibur diri kita sendiri juga bro. Iya benar. Nah lu di Lampung Barat ngapain tadi? iya Gue juga ya. lupa juga nanyain itu. Dagang juga? Enggak. Kalau di Lampung Barat Jadi gua guiding bule? Enggak? pesisir barat sih lebih tepatnya. Pesisir barat. Ngajar surfing dia. Iya makanya. Oke, kerja gua di sana itu mantauin bule-bule yang pakai bikini gitu. Terus lu memorinya lu save. Buat So tahu. bahan. Ya, gua kerja di sana sih sebenarnya kan ngikut istri. Parah loh ini, Bang. Gue di sana ngikut istri. Jadi kan Oke. istri gue keterima di sana. PNS. Benar. Oke. Di Puskes. Oke. Selamat ya. Gue resign dari sini. Hmm. Dapat kerjaan di sana di Puskes juga. Iya. Jadi sebagai nakes. Iya. Yang mau nyuntik. Vaksin apa maksud ya? gua. Vaksin. Kamu gitu Bang. Vaksin ya. Aman kalau gue baru kemarin swab gitu. Gue kan rutin juga kan karena kita Betul, kegiatan podcast gitu. Benar. Rutin baru kemarin tuh gue nggak tahu deh. Seminggu yang lalu tuh habis ada ngisi acara tuh gue pulang agak-agak gimana gitu badan gue kan. Gue curiga itu makanya gue isoman gitu. Setelah isoman selesai gue nggak tes. Gue nggak tes ini. Tapi gue curiga nih ada apa-apa nih gitu. Makanya gue isoman gitu kan. Nah kelar dari situ gue baru tes. Nah begitu tes alhamdulillah negatif gitu kan. Tesnya beneran di lab beneran gue maunya gitu kan. Iya. Gila soalnya bahaya kan. Bahaya bener. Bahaya. Bahaya. Nah sekarang gini nih. Yang kemarin gue dengar-dengar nih salah satu di antara kalian main di Tip X siapa? Yang main Si di Tip X? Ijal. Lu Jal? Iya. Edisional di Tip X. Nih pakai mic nih. Iya. Iya masih edisional. Edisional. Masih edisional. Belum tahu. SK siapa Jal? Nah ini dia. SK siapa nih? SK Tresno. Lu dari kapan di Tip X Jal? Maaf 2014. 2014.
Iya. Udah lama juga ya dari 2014 Lama, ya? lama. Iya, 8 tahun. Kayak lu dong gak? 15 tahun dia. Tapi dia ngomongnya pegawai tetap sama gua. Ngaco. Terus lu ketemunya gimana ketemunya? Ya ketemunya gara-gara pemain trompet. Ngegis bareng waktu itu? Enggak, pemain trompetnya dulu kan gue pernah satu marching band sama dia. Oh gitu. Terus dia gak bisa. Lu ditawarin gitu Ya, gantiin dia. lo yang handle lah gitu. Tiba-tiba dia ada masalah. Hmm. Jadi pakai gua gitu. Iya. Jadi sebenarnya gue juga gak enak juga sih sama kawan gue itu yang ngajak. Oh. Jadi enak. Jadi enak dong ya kan. Nah begitu kalian denger Yua di Tipex apa yang kalian ini? Denger Rijal di Tipex gimana? Happy. Tanggapan kalian happy ya? Happy. Karena nggak mungkin kita menahan teman Di sendiri karir kan, untuk karir maksudnya. untuk kebagusan buat diri dia sendiri. Dan lebih dia ini apa? Lebihnya apa bang? Pas dia dapat info begitu, yang pribadi gue sih respect ke dia minta izin ke kita, Ah, izin ke itu. kita, ke gue plus anak-anak gitu. Ya pikir gue udah kayak bapaknya aja gitu. Izinnya izin sakit gitu. Ya, Iya, dia dia- minta izin gitu untuk main di Tip X. Di Tipex gitu. Dan Kacang lupa kulit deh. Langsung ada izin. Oh, iya. Ngomong pelan-pelan. dia ngomong gitu ya. Yuk gue tawarin gini gimana gitu. Diminta pendapat gimana. Ya kita semua full supporting lah ya. Iya Ngeliat dong. kawan. Iya dong. Ngeliat ini naik level aja lu gas aja lah. Iya kan sama kayak gue di band Jenderal gitu kan. Si Awon sama Bunga Citra waktu itu. Si Bayu yang main keyboard sama Zivilia ditarik gitu. Ketika gue udah tinggal sendirian nih di band gitu. Gue diambil The Potters gitu kan ya. Gue harus izin sama siapa ya kan gak ada kan. Ya udah sama orang jalan tua, gitu. Tapi gue bilang ke anak-anak The Potters. Jenderal gak gue bubarin ya gitu kan. Karena Jenderal is home kata gue kan. Jenderal tuh rumah. Jadi tempat anak-anak pulang lah gitu kan. Benar. Jadi walaupun kita nggak satu band lagi, tapi kita masih bikin karya di situ dan yang nggak manggung lagi apa yang penting jagain eksistensi. Tadi gue bilang sama Ijal gitu tuh, gitu kan. Nah ini kita masuk ke mental isu yang sekarang nih ya kan. Gue tuh ada kendala, ada keresahan di situ tuh. Daya tempur anak-anak zaman sekarang ini itu kurang bro, ya kan. Terutama generasi penerus di aliran kalian ini. Kalian masuknya apa ska ya? Iya kan? Ya, sebenarnya sih ya ska tapi lebih spesifikalnya ska oi. Ska oi, Iya, ska ska punk oi. berarti. Ah, Ska punk. ska punk beda. Kalau Oh, beda lagi. kalau oi ini kan lebih ke skenya ke skinhead. Oh, oke. Iya, kalau punknya memang alirannya punk gitu. Iya, iya. Mungkin ya hampir sama ya Al ya antara punk and skin itu Iya, hampir iya, iya. ya Mirip. bersaudara lah ibaratnya Iya. saudara. Tapi ya kalau ya punk ya ke punk, kalau skinhead ya musiknya ke oi. Berarti rata-rata lagu kalian tuh cepat ya beatnya ya? Beatnya aja cepet ya. Beatnya Iya. cepat ya? Ya untuk beat sih lebih ke cepat sih. Lebih cepat ya? Benar, Pak. Nah terus yang 2000 berapa sih kalian ini? Lightingan sama. Ayo jelasin lah. 2000 Jadi kan? kalau untuk brother sendiri. Nah awal-awalnya gini. Foundernya itu siapa? Nah foundernya. Founder awal ya, awal gue nggak bilang band ini punya siapa ya Iya kan? benar. Tapi kita pertama inisiasinya dari mana gitu? Pak Mali malah kalau kita band itu punya siapa? Iya nggak Betul, boleh. nggak boleh. Betul. Nggak boleh. Nggak boleh. Sudah tahu lu. Jadi sebenarnya kalau untuk founder, kami 2004 itu udah main saya, Aci, sama Domba yang berhalangan hadir. Domba, respect ya Domba. Benar. Semangat ya. Semangat dong. Sama Ucus ada dia lagi di Jogja. Iya Cus, respect, semangat Cus. Nah 2004 itu sampai 2007. Itu kan Lu Domba mau Ucus nih. Sama Abib, benar. Sama drummer. Abib drummer kita Oh Abib. Abib oke. lagi sekarang di Bogor. di Bogor. Di Udah Bogor. bisa di Bogor dia sekarang. Oke. Nah, itu sampai 2007. Jadi 2004 itu kami mungkin bisa dibilang born from Pelita. Jadi kami Oke. lahir dari Pelita itu tempat gang. 2007. Nah, 2004. 2004. Benar, itu 2004. Oi semua, Iya. skinhead. Barengan Bang Iki, Reja dan Betul, lain-lain. Iya, gitu ya. betul Iya. banget. Betul. Ya ini kan senior kita juga. Iya. Senior Iya. festivalan. Iya. Benar. Dia udah ngeband kita masih nontonin aja. Iya, benar.
Gila gue insecure banget nih ngomong gini. Gue itu lagi krisis umur tau gak lo. terus. Begitu 2006-2007 bukan jenuh sih sebenarnya. Kayaknya pas begitu denger musiknya siapa ya, Bad Manners, kayaknya enak juga nih ada ska-nya. Nggak sengaja lah pengen main ska yang pertama kali Ijal. Oke. Iya si Ijal. Gitu. Oh diajakin. gitu. Pertama kali. Awalnya nggak ada session brass ya di kalian ya? Nggak ada. Oh, Emang bener-bener oke. pure main musik oi, distorsi Iya, gitu. oke paham Ska gua. gitu ya. Dan pada 2004 juga namanya tuh belum Brother Oi bang. Apa? Namanya Masih- Boot Boys. Ya, Oh, masih Boot Boot Boys. Boys. Masih Boot Cemen Boys. banget sih nama band. Untung diganti brother. Oh, Iya. Karena kenapa diganti? Karena pada saat udah main apa ya namanya jaringan lah ibaratnya Iya. udah ada juga nih namanya band Boot Boys. Wah. Salah satu di daerah di Jawa. Gitu. Iya udah ada makanya. Sama Bali. Iya, Ya, iya kan ada ya. dua, ya. Iya, aduh. Boot Boys itu ternyata Buat band Boot Boy maaf ya barusan tadi gua. Gue mau cengin anak-anak serius. Minta maaf ya. ada mau diganti nih apa nih. Ah, oke. Ternyata adalah salah satu namanya Iwan. Hmm. Nawi kita manggilnya Nawi. Nah gimana kalau Boot Boys ganti nama? Apa nih yang bagus nih buat nama yang baru Ya, gitu. oke. Ya kalian kan udah namanya ngerintisnya dari SMP lah Ah, ya, iya, dari iya. bocah, Iya. belum dari kaki itu belum buluan. nyampe buluan ya kan. Ibaratnya udah kayak saudara lah banget lah. Walaupun nggak saudara tapi udah Oke, kayak oke, oke. saudara. Ah. Terus itu juga alirannya oi ya kan, mainnya musik-musiknya juga anak-anaknya pada ya ibaratnya kalau skinhead itu istilahnya skin lah, Iya, iya, attitude-nya ya Iya, kan. iya. Ya udah Brother Oi gimana? Ah. Oke ya kan ya Al, udah pada setuju semua nih main. Iya Brother Oi. Enggak, langsung Brother Iya, Oi. Masa gitu. motong-motong sih. Terus itu juga si Abib nih drummernya, Abib drummer kita. Gimana? Gue ada kawan nih, Ijal. Oke. Gue ada kawan nih main trompet. Gimana kalau kita kayaknya main musik oi, kayaknya apa gimana? Ya biar ngisi lah. Iya, ada Biar color, ada warna nggak baru. bosen lah Iya, ya ada kan, warna baru. nggak main oi mulu. Gimana kalau kita coba main rocksteady? Iya, Ya rocksteady. rocksteady itu bisa dibilang ska Iya, gitu oke. lah rocksteady. Ya udah coba tuh dipanggil ke Ijal, ajak main sekali latihan. Cocok ya kan, oke enak mainnya. Kita juga enak ngebeatnya juga enak Enjoy, ya kan. Enjoy. Coba main manggung. Ternyata pas kita manggung coba itu dari 2007 ya Jal. Habis itu juga booming Brother itu pada saat 2010, 2011, 2012-an gitu lah ya Bang. Oke. Ternyata antusias yang nonton ini banyak gitu Iya, loh. iya. Suka gitu ya. Dalam artian kita ini dari band komunitas loh Iya, yang beda sama abang yang jago banget Iya. ya kan. Nggak juga lah. Skill banget. Kalau kita kan memang komunitas yang penting bisa main, bisa ngehibur, Oke. happy, Oke. ubak-ubakan ya kan. Ya kan? Udah lama gua nggak denger ubak. Mantap. Udah lama Ger gua nggak denger ubak. Udah lama ya bang. Terus tuh ya enak, antusias banget ya kan. Masuk musik, terus tuh si Ijal juga ya lambat laut ada Ijul masuk, Gary dulu ya kan. Gue ada ajak kawannya biar nambah seru nih, precisionnya tambah rame, ya kan trompetnya biar nambah seru. Ajakin si Gary. Ternyata cocok, goblok juga ternyata orangnya ya kan. Ya. Soalnya Guru loh. Ditonton murid. dalam arti goblok asik lo bang, ya kan bisa bego-begoan gitu. Karena keseluruhan anak-anak Brother ini nggak ada yang serius orangnya. Iya, Kalau iya. diserius malah di gimana gitu loh. Iya. Ya kan apalagi si Al kalau ngomong agak kasar. Nyablak ya kan? Nyablak. Nyablak. Ya kan? Mana? Ya. Iya. Berarti waktu pas lu sendirian itu lu ngap juga ya main trompet session sendirian ya? Pernah tuh waktu itu malam tahun baru ya. Iya malam tahun baru. Malam tahun baru gue sendirian main. Ngap dong. Di ini ya? 2 kali manggung lagi. Di 99ers ya? Iya. Masih zaman 99ers bang? Iya, tahu gua. Malam tahun baru. Iya itu juga. Gue sendirian tuh. Sama main di mana tuh? 2 kali kan main. 2007 kalau 99. Iya. Iya Iya. itu. Itu sampai doer bibir beneran. Gue sampai Iyalah ngap lah.
Ya untung basicnya marching Ketemu band. Gary tahun berapa Gary sama Iwa? 2000 berapa ya? 28, 2009 ya? Oh tahun selanjutnya ya. Iya. Tahun selanjutnya tuh baru. Tahun lah gua. Karena lu udah ngerasa ngap juga. Iya ngap. Udah ngerasa Wah ini ngap harus juga. ada ininya nih backupan. Iya. Gue tuh nonton kalian di mana ya? Gue tapi pernah kok nonton kalian. Pernah gue nonton kalian. Hancur kan? Nggak. Ya begitu. Gitu. Ya, Begitulah hancur emang. Itulah kehancuran untuk orang-orang itu sebenarnya keindahan untuk kami Bang. Iya. Tapi Apa gini, ini band gue ini? klarifikasi dulu ya omongan Aci tadi ya. Gue klarifikasi gini. Jadi naiknya band itu bukan karena jagonya gitu ya. Bukan karena jagonya. Tapi kenapa kita masih eksis sampai sekarang itu karena karya. Betul. Iya. Karena karya sebenarnya gitu. Karena waktu itu lahir. Kalau zaman indie dulu gue bikin, Jenderal tuh bikin karya sebaiknya judulnya. Nah itu naik. Itu di kalangan indie Lampung. Dulu sampai Itu keluar naik bajakan banget di itu mana. Jenderal. 2007 Gua juga gue ingat sempat banget habis mati itu berdiri. Nah habis itu 2007 lahir Mati Berdiri. Mati gitu-gitu berdiri tuh. Bu. Itu hit single banget itu. Nah itu. itu Seru banget, suka bener gue Pokoknya zaman itu. setiap naik angkot ada tuh lagu itu mah. Ada. Iya. Suka bener gue. Jadi karena faktor itu. Nah poinnya adalah sebenarnya kan kalian itu kalau udah ngeliat eksistensi boomnya waktu itu tinggal PR selanjutnya adalah karya sebenarnya bro. Benar-benar. PR karya. Nah itu dia yang gue bilang ya ini kritisi gue juga sih buat jaringan media dan lain-lain gitu. Teman-teman yang waktu itu gue tau lah rasanya misalkan kalian udah di titik yang komunitas itu tuh udah rame nih, udah ngakuin nih. Tinggal ngomongin karya dan karya ini bisa ngedobrak gitu loh, Iya. dalam artian bisa dikenal gitu karyanya gitu kan. Kalau gue jujur aja gue what the fuck sama diri gue dan kemampuan skill dan lain-lain gitu. Gue lebih suka karya gue yang dikenal gitu. Ya. Karena ya itu yang nganterin kita bro, itu yang ngasih duitnya itu. Iya gitu. betul-betul. Kalau kayak gitar mah ya udahlah gitu kan, pakai gitar murah juga kalau karyanya bagus juga jadi juga gitu. Istilahnya gitu loh. Nah, tinggal poin itu yang belum ke ini kayaknya belum kecapai gitu loh di situ. Ini enggaknya ngebuat Brother Oi jadi stuck moment. Nah, kalau lagunya apa stuck in the moment ya kan. YouTube. Gitu, ya kan jadi stuck moment. Nah, kenapa kayak kemarin lu tahu Batas Senja kan? Batas Senja tuh lagi gue intilin terus gitu, gue kawal terus. Maksud gue udah tinggal dikit lagi nih gitu, tinggal dikit lagi langkahnya mereka ini harus ini gitu. Dan gue bilang sama Itong, gue support terus ya Tong dari jaringan berita apa dan lain-lain. Kalau lu mau punya gimmick apa gitu, gue jangan sungkan-sungkan lah kata gue, lo telepon gue bikin something gitu. Soalnya ini penting gitu. Tapi kita berdirinya di garis karya ya. Nanti kita tempel karya dan karya gitu. Karena cuman itu bridging musisi itu eksistensi gitu. Ya. Nah itu sayang waktu itu mungkin memang kurang media atau medianya nggak ngawal kalian atau kalian yang kurang bergaul sama media. Nah itu juga nggak bisa diinin. Zamannya kita ya emang media lagi kurang. Iya, kebanyakan pamflet sama brosur dan baliho doang kayak gitu kan. Terus Betul. Instagram aja baru buat ini Iya. baru tahun ini ya kira? Baru tahun ini. Iya. Baru buat. Bulan lalu ya, bulan lalu. Karena manggung kemarin itu. Kalau kayak sepak terjang kalian di lapangan tuh udah nggak diraguin lagi lah. Karena gue kan kayak gitu wah. Gue kadang kan orangnya hobi beredar tuh. Hobi beredar. Terus gue lihat kalian gitu. Oh ini band apa Brother Oi gitu. Oh ini band apa nih. Siapa kemarin tuh si Butun tuh. Blangkon Haji gitu-gitu tuh. Oh gitu. Jadi tahu. Kalau yang deket-deket yang udah jadul-jadul itu bro ya kan. Kayak Karyo ya kan. Terus itu Bang Iki gitu. Ya paling yang udah tahu sebelumnya itu. Yang baru-barunya waktu itu kalian tuh. Gue taunya. Nah alangkah sedihnya nih sekarang generasi penerus kalian tuh gak ada loh. Iya betul. Gak ada tuh gitu kan. Nah makanya ini jadi salah satunya jadi PR kita sama-sama nih bro. Ya kan di Lampung tuh mesti pengawalan tuh. Dan gue setuju gak sih kalau kalian itu kayak untuk mempertahankan eksistensi Brother Oh itu menurut gue sih kalian lagu udah banyak belum sih? Gak bikin ya? Ada sih, cuman nggak. Ada, cuman nggak banyak. Ngetek aja. Gak ketek. Karya mah ada, jalan terus. Cuman mungkin momen buat ngetek, ngumpulinnya susah loh bang. Nah sebenarnya kalau teknis tag itu kan diambil sistemnya tracking bro. Iya. Sistemnya tracking. Jadi kan apa tuh? Lu rokok kan Bang? Boleh.
Di sini nggak boleh cuma berak sembarangan bro. Orang asbak udah disediapin tuh asbak. Itong itu ngobrol di podcast yang pertama itu aja malah sambil AM dia ambil minum AM dia. Asal jangan botolnya lo liatin, dia nggak sponsorin kita bro kata gua kan. Sponsor. Pakai gelas lo ngomong. Iya bang ya banget. Males gua. Gas. Nah jadi, nah gini maksud gua. Kan teman-teman ini, kan sekarang era kita ini udah beda bro. Era digital nih sekarang. Bener. Kita. Era kita udah digital. Kayak kalian tuh kelebihannya adalah kalian udah punya portofolio sebelumnya. Ya betul. Punya portofolio sebelumnya, dokumentasi kalian udah, gua rasa udah yang dari zaman katro-katronya ada. Iya, gitu banyak. kan. Ada dong. Pensi-pensi itu ya. Ada dong ya kan. Rambut masih emo-emoan. Gitu kan. Emo enggak ya? Oh berarti kalian kalau dulu udah sadar. Kalau emo udah beda aliran. Iya. Enggak lah gua. Anjir. Sumpah lu. Gila lu parah lu. Enggak. Enggak salah. Nah gitu. Jadi gitu, apa maksud gue mulai gini loh bro. Mulai memonetisasikan akun-akun digital kalian. Gitu maksud gue. Yang pertama nggak ngaruh untuk kayak kita mulai dari nol lagi nggak ngaruh. Soalnya untuk membuat checklist verified akun kalian itu Brother O itu nggak harus followernya harus 1000 harus gimana enggak. Itu syaratnya kalau di YouTube tuh ada official artist channel namanya. Official OAC. Official artist channel. Yaitu syaratnya minimal tuh store 3 lagu. Minimal. Harusnya 1 album. Tapi kita punya network yang bisa 3 lagu aja. Nah akun kalian tuh mau subscribernya masih 1 aja itu udah langsung checklist. Nah statusnya. Punya karya ya. Iya. Betul. Statusnya kalau kalian main ke Amerika ya kan main kemana-mana. Itu kalau ketemu sama Smashing Pumpkins tuh. Sama-sama checklist nih. Subscriber boleh dikit nih. Tapi lo lihat centangnya verified. Bener. Nah, gitu, Qualified itu bener. Satu bisa prestis. Itu akun gunanya apa? Satu prestis. Yang kedua, akun yang official channel itu bisa narik royalti bro. Nah jadi siapapun yang bawain karya kalian itu bisa ditarik royaltinya sama akun kalian. Otomatis gitu. itu ya. Otomatis. Iya, betul. Nah udah mulai memonetisasikan gitu. Dan ketika sudah terkoneksi sama YouTube udah contreng itu. Maka Spotify, Joox dan lain-lain itu akan auto lah jalan. ngasih centang biru semua itu. Tang gitu. Yuk, Ger boleh dibuat tuh. Iya gue rasa gitu. Itu untuk satu untuk mempertahankan eksistensi bro. Ya kan walaupun kalian sibuk. Tapi ada gitu loh ininya. Lagu ada kita, bukannya gak ada. Nah itu kenapa gue bilang sayang soal di karya tuh. Mana tahu nih kalian lagi, Ijo lagi off-road, lo lagi dagang gitu. Ini lagi di Lampung Barat, tiba-tiba nih ada lagu yang ngehits nih. Dan alhamdulillahnya kalian udah ngamanin. Kalian udah tahu tuh apa skala melindungi hak cipta kalian bagaimana. Iya, betul, ya kan betul. akun sudah monetisasi sekalian, alhamdulillah booming tuh. Ya kan? Teng gitu, kena transfer 1 miliar dari band otomatis, gitu kan. iya Alhamdulillah, itu. ya kan. Otomatis. Gila gemeter kali kan. Kaget ya itu kan. Gak sangka-sangka. Walaupun lagi dagang pempek. Iya betul. Dimisan langsung. Gitu kan. Dia lagi di Kerui gitu ya kan. Bisa. Lagi di Kerui lagi ngopi sama bule gitu. Tapi kita gak tahu kita nih berdiri di atas apa sih gitu kan. Di atas karya bro. Itu aja gitu saat momen lagi. Ya kayak kalau masalah teknis rekaman tadi Jul, kita rekaman kan tracking. Misalkan pilih aja satu studio yang di situ. Yang pertama masuk yang dulu. bisa ya, benar yang dong. bisa Nanti digarap. pas Al lagi di Karang, Al take ya, ambil gitar ya ini. Iya, Urusan sekarang- waktu itu kita sama-sama tahu lah. Iya, kesibukan masing-masing betul, gitu. betul, Yang jelas nih target kita nih lagu selesai gitu. Iya. Target kita lagu kelar gitu. Aci juga tinggal beres aja. Musik semua udah kelar, gue masuk nih tinggal nyanyi gue. Gitu ya. Dan keren kali itu. Nah kalau yang era sekarang ini kebalikannya bro. Mereka tuh ngerti yang udah bikin karya, udah bikin segala macam. Cuma daya tempurnya beda. Mental. Mentalnya beda. Benar. Nah memang sih gue akuin nih kayak gitu kerjaan males lah. Karena itu kebalikannya nih. Kayak kita ini udah kebanyakan di jalan untuk melakukan hal-hal yang misalkan tuh sepele ya. Apa sih gitu kan. Itu kayaknya males banget gitu. Bener. Tapi jangan dianggap remeh bro. Ketika kalau Allah beneran ngasih rezekinya di situ,
Kita nggak tahu dong. Oh, Dan betul. itu nggak bakal gue Betul, jamin nggak betul. bakal ganggu kesenangan kalian di luar itu. Dia masih bisa. Mimpi gue tuh ya, nggak ada gap lagi masalah itu tadi, masalah orang tua, keluarga, pekerjaan yang lain di luar itu nggak ada gap lagi. Gak ada gap bener. Nah, nggak asik banget kalau kita ngomongin musik tapi nggak ngasilin gitu, ngomongin hobi tapi nggak ngasilin, gitu. Betul. Nggak asik banget gitu. Ya. Betul. Nggak asik bro, serius. Karena kayak, nah itulah kita yang dianggap lingkungan circle kita jadi sia-sia itu di situ tuh. Iya benar. Ya lu ngapain sih gitu. Nah itu yang gue bilang nggak fair. Yua gue tuh maunya Yua tetap bantu bokap nyokapnya, tetap bantu orang tuanya, tapi ini akun monetize nih. Nah ya kan, akun gue jalan ya. Ngetril apa segala macem. Gak ada yang sia-sia bang. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia kok. Bergaul, ngeband tuh gak ada yang sia-sia. Rasa gue sampai sekarang. Dari sisi pergaulan ya di situ, tapi yang harus kita ingat adalah sayang karya kita bro. Ya. Sayang karya kita. Emang asli belum ada sih, belum dimasukin ke YouTube sama sekali. Ya. Udah ada belum? Nanti after dari sini sih siapa tuh yang bertanggung jawab? Gary kayaknya rajin tuh yang gitu-gitu tuh. Dia. Gary lu bikin akun. Masuk YouTube enggak, tapi masuk Inul Vista. Nah kalau misalkan gitu kan, kalau ada yang masuk Inul Vista dan lain itu bisa diklaim bro. Tapi ada loh. Udah ada. Nah, tapi gak bisa ngeklaim kan. Karena emang. Karena kalian gak melindungi hak cipta kalian. Iya betul. Karena gak mendaftarkan karya kalian itu ke apa Kita perlindungan senang-senang hak aja ya cipta. lagunya Itu ada di sempat Inul Vista. terpikir dulu. Gak boleh cuma sekedar seneng doang, Iya, gak asik. Ya betul. benar-benar. Gak asik. Tapi karena kita di saat itu mungkin emang pola pikir belum ke arah sana. Memang udah sempat ini kayaknya bisa kena cas, maksud dalam artian royalti gitu ya. Tapi mungkin karena kita satu yang pertama itu malas ngurusnya, mungkin memang bakalan ribet ke depannya. Jadi ya udah biarin aja itu si Inul Vista. Iya, nah itu sayang bro. Jadi gini maksud Di gua. saat itu benar. Sayang emang sayang. Sayang. Maksud gua gini loh, ketika kita gak ngomongin kita deh ya, anggap aja kita males gak ngomongin kita nih. Strap gitu lagu itu, ini udah diurus, tiba-tiba salah satu dari kita tuh ada yang meninggal nih gitu. Ada yang meninggal tapi karya booming nih. Si karya itu bisa dinikmati sama anak kita bro. Iya betul. Gitu tadi Yua, itu maksud gue yang poinnya adalah ini karena kita bukan lagi jual beli dagang loh ini lagi ngomongin royalti. Betul. Kan Iya, yang dihasilin dari karya ini kan royalti. Iya. Selama lagu itu masih digunakan orang dan diperdengarkan oleh orang lain, kita tuh masih dapat hak ekonominya gitu. Ya kan? Anak kita wah akhirnya gitu tuh. Jadi kayak gini deh, salah satu orang terkaya di Inggris itu anaknya John Lennon bro. Nih biar kalian tahu nih, pekerjaannya apa? Lu mah masih enak, masih dagang gitu. Ini anak kerjanya pengangguran kelas berat. Pengangguran kelas berat loh, kelas. Tapi jadi orang Tapi terkaya. dia terkaya. Kenapa? Karena John Lennon. Karena ya itu tadi dia hidup dari Punya royalti karya, ya orang benar. tuanya gitu. Kalau di sana, kalau masih di Eropa atau Amerika tuh itu aturan mainnya masih 50 tahun. Jadi setelah kematian John Lennon 50 tahun kemudian dia masih bisa nikmatin itu. Baru dianggap ya. Nah kalau di Indonesia tuh 70 tahun Mbak. Lebih lama lagi ya. Ada undang-undangnya, iya kita dapat perpanjangan 20 tahun, 70 tahun. Setelah itu apa Bang yang terjadi? Setelah itu lagu itu jadi milik masyarakat dunia ini gitu. Jadi nggak berbayar lagi ya. Nggak berbayar lagi, jadi kita nggak perlu lagi publishing, nggak perlu apa, semua orang bisa pakai. Kayak kita nyanyi lagu apa ya, kayak lagu-lagu zaman dulu tuh. Yang kayak lagu-lagu apa, lagu yang zaman-zaman dulu kan nggak ada no name gitu, nggak ada lagi gitu karena penciptanya udah nggak tahu kemana gitu. Iya kan? Nah itu yang gue maksud sama karya ke depan gitu. Kita nggak ngomongin diri kita doang, tapi kita ngomongin generasi kita selanjutnya gitu, terutama keluarga kita. Benar. Sayang kan ya kan. Nah itu jadi itu tadi nih, ini ngomongin open minded nih. Yang pertama kalian ke kaliannya dulu nih. Yang kedua ke anak-anak ini memang ke generasi selanjutnya ini memang gua akuin lah kurang lebih gampang insecure gitu loh. Mungkin sungkan, lu ngerasa gak sih yang muda-muda tuh negor Aci aja nggak enak gitu, negor Al gitu kayak apalagi dia cablek kan, waduh ngawur nanti gue digampar lagi sama Alun gitu kan. Takut duluan Al gitu kan. Nah jiwa-jiwa musisinya itu kayak, kan musisi kan identik sama nongkrong ya sih Ger? Betul. Ya kan nongkrongnya gitu. Iya kalau dia lebih muda kan wajar aja bang musik gitu kan. Nanya-nanya gitu kan, pasti yang lebih tua juga seneng. Tongkrongan buat anak musik juga udah gak pernah kedengeran ya. Ya nongkrong, mau ngebahas, ngeband.
Sedikit. Kayaknya udah sekarang nggak pernah kedengeran lagi ya. Entah Benar. mungkin karena pandemi atau apa ya. Iya, Jadi- karena media sosial sebenarnya. Iya, jadi kayak misalkan kita nongkrong nih ngebahas band kita atau apa, gue kayaknya nggak pernah denger lagi. Iya. Sekarang paling ngebahas karena mau ada job wedding ya, karena gue di situ Iya. dunia, jadi gue jadi tahu di situ. Cuman kayak gue mau ngebahas nih band kita nih bagaimana nih, Iya. kita mau bikin band ini aliran begini apa nih, gue udah nggak pernah denger itu lagi. Iya benar. Mm-mm. Mindset tongkrongan juga, kalau misalkan tongkrongan tuh harus berubah menjadi tongkrongan digital gitu. Dan itu belum gue rasain, karena media sosial tuh gini loh. Kacau itu. Lu sadar gak sih media sosial tuh lebih ke kita aja gitu, gua aja gitu, atau lu aja Yua. Lebih ke personal, individu tau gak lu? Ngajarin kita yang lebih individu. Iya. Akhirnya nih, itu Joel, jadi yang gue rasain aksi, misalkan teman kita lagi bikin karya nih. Kita tuh jadi kayak, karena ini punya gue, medsos gue jadi kayak, lu gak mau bantu repost gitu, tanpa harus diminta sebenarnya gitu dong sebenarnya. Terus ujung-ujungnya lu ngelihat sosok si A keren. Iya. Kita itu bukan pengen support dia, malah kita pengen jadi kayak si A itu. Jadi ujung-ujungnya Iya. gue kayak ngerasa Nah, itu yang gue rasain tuh. Itu yang gak nongol di dirinya teman-teman yang belum itu ya Bang ya. Jadi Iya. memang kita nggak bisa menyalahkan mereka juga sih, karena mungkin satu faktor memang karakter dia mungkin introvert. Jadi Iya. dia si A ini mungkin nggak mau gabung dengan teman-teman yang lain. Padahal otak dia bagus, Iya. skill dia ada gitu. Tapi ya mungkin dikarenakan pergaulan dia, dia introvert, terus belum lagi teman-temannya gimana ya, udah kalah mental. Iya. Udah kalah mental. Iya. sekarang tuh simpel tuh gimana caranya gue keren di medsos. Iya. Nah, padahal ya itu kata lo Hmm. daya tempurnya beda. Beda. Kalau kita tuh gimana caranya kita keren di panggung, di umum gitu. Iya. Medsos ya zaman kita medsosnya belum ada. Iya. Masih Facebook doang. Iya, Limit. Facebook benar. Nah itu gue ngerasain itu. Jadi yang anak-anak gen sekarang itu yang di usia kita dulu, sekarang malah kayak lebih ke, sebenarnya tuh bagus sih. Mereka kayak berusaha untuk memompa diri biar jadi apa yang mereka lihat. Iya. Tapi ujung-ujungnya ya kata lo tadi itu Individual. Bang, jadi individual. Semua Iya. orang berlomba-lomba pengen jadi yang paling keren. Iya. Tapi dia lupa esensi kayak band nih harus dasarnya komunitas. Iya. Ya, ujung-ujungnya lupa sama komunitas. Nggak Itu yang gue Iya. bilang jadinya tongkrongan. Nggak ketemu. Benar. Nggak ada tongkrongan. Nah, Iya. kita kehilangan tongkrongan. Akhirnya tongkrongan di digital juga gak ada gitu. Di mana nih gitu. Nggak ada kan wadahnya, media. benar. Iya wadahnya gitu gak ada gitu. Paling gak kan ada aksi. Gila lu bangga banget tau kalau misalkan kita nongkrong. Misalkan ada satu akun. Ya entah akun siapa atau entah akun apa gitu ya. Tetap di situ kita nongkrong rame-rame di situ, saling sapa di situ. Ya kan? Tiba-tiba nih, di akun itu ada teman kita yang rilis lagu atau Iya, mau nge-gigs iya. gitu kan. Iya, iya. Terus kita di situ karena kita ngerasa itu tongkrongan kita, tanpa harus diminta kita tuh kayak nge-repost ya instastory lah paling nggak gitu kan. Iya benar. Pamflet mana pamflet. Oh itu Iya, gue iya. instastory tahu nggak harus diminta lah gitu kan. Itu kalau nggak kita siapa lagi nih? Benar. Maksud gue. Inisiatif itu nggak ada. Iya. Wah lu tadi ada quotes apa Wak? Tadi bang gue mau nyampein quotes nih. Quotes apa? Kasih jawab. Apa? Tadi momennya pas tuh nih. Ya, quote-nya ya buat adik-adik gue yang sekarang itu Bang. Nah, yos, mantap. Lebih pinter loh daripada gue. Setuju, Iya. setuju kalau itu setuju. Lebih skill. Karena media informasinya lebih gampang lebih sekarang. oke sekarang mereka itu. Gua ngakuin itu, waduh gua sayang sama adik-adik gue tuh. Dan gua enggak lah, Bang Iwa, gua merangkul orang. Iya. Ya pesan gue buat adik-adik gue tuh tetap aja berkarya, tetap aja berbuat baik walaupun keadaan yang salah yang sekarang ini. Keadaan yang salah. Iya, Gimana, Wak? tetap aja berbuat baik aja walaupun keadaan atau Keadaan. yang salah Oke. gitu. Di mana aja lo berkarya aja walaupun ini lagi pandemi Iya, misalkan ini nggak ada yang sia-sia lo bergaul Iya, ini Bang. iya, Yang kata lo tadi gua sama keluarga gua ngeband kan gua rezeki Iya. semua itu gara-gara pergaulan gua. Bener. Positif itu. Benar. Tergantung bawa badan kita sama yang di rumah yang bisa untuk ngerem kita aja sebenarnya. Tetap aja berbuat baik walaupun keadaan yang salah gitu. Keadaan yang salah ya. Itu Gila, quotes-nya ya. Quotes-nya mantap ya. Mantap ya. Ini nanti nongol di headline nih kayaknya. Jadi dipotong sepenggal ya. Betul. Jadi gue tuh dulu pernah ditanya, enggak musik yang ngidupin lu ya? Enggak, gue bilang. Apa yang ngidupin lu? Network, gue bilang.
Network. Jadi Iya. kan, kawan So, bergaul. kenapa gue masih main musik? Karena itu bridging gue bro. Iya betul. Itu jadi senjata gue untuk bergaul. Iya, jadi alat. Jadi kalau gue ngeliat sudut pandang musik ini nggak cuman sekedar mindset gue Angga sebagai gitar, terus gue main gitar aja terus sampai mati gue main gitar. Iya. Gila lo gitu kan. Terlalu kerdil pemikiran lu kalau kayak gitu. Jadi lebih baik kayak dia main trompet nih. Kalau dia pemikiran main trompet nggak ngajar dia bro. Iya betul. Bener nggak? Kalau cuman sekedar itu kan. Trompet harus jadi trompet aja Iya, itu kan enggak ternyata juga. dia main ternyata lebar kan. Ada musik ensemble di situ. Iya bisa macam-macam. Ngajarin yang ngebagi kan akhirnya ngebagi ilmu. Iya kan? Dan Jadi sekarang bang, gue harus mencukupkan badan gue ya. Badan gue sendiri, gue stop dah. Kata gue. stop apa nih? Bukan stop musiknya ya. Waktunya gue nggak harus ngeband dulu lah. Iya, Waktunya gue harus support adik-adik gue. Memfasilitasi sebenarnya gue harus. Nah, iya. Gitu. Lu nggak ada trompet, pakai trompet gue. Gue Iya, dulu susah dapetnya, lu pakai aja nih. Iya. Gitu. Udah wayahnya begitu. Harus sekarang gue harus yang begitu sekarang. Iya. Gue sudah capean sekarang bang. Betul. Sakit pinggang. Sakit pinggang. Sakit pinggang. Harus ya. Ya sama sih yang gue lakuin sama teman-teman gitu, alasannya teman-teman Jenderal ya band gue yang di sini tuh kenapa nggak ada eksistensi, maksudnya bukan di luar gitu ya. Itu statementnya sama kayak Iwa gitu. Udah bukan waktunya kita lagi, bukan zaman gue lagi juga. Masanya gitu. lagi ya. Waktunya kita support. Tapi yang tadi balik lagi ke Punya rumah, ini. ya benar. Ya kita ini at home, kita di home, habis itu apa yang harus kita fasilitasi untuk jadi bisnis band dalam hal musik gitu. Oke, apa enggak? Ya udah kita harus karya kita harus tumpah semua ke Jadiin sana dulu, walaupun iya. kita enggak ngeband yang kayak gimana Iya, gitu, iya. tapi kita tinggalin karya Karya. terus di situ. Ya mungkin nggak ada gunanya nih buat kita nih, tapi kan nggak tahu generasi selanjutnya. Sepakat nggak? Jadi Betul sepakat teman-teman gue sepakat. Iya. akhirnya jadi kayak gitu tuh. Walaupun mereka jadi ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai BUMN gitu. Lagu udah sampai mana tuh gitu kan? Iya. Lu kapan kosong? Hari ini enggak? Oh ya udah bentar masuk Iya di studio tuh. bener. Gitu. Nyelamatin Ini karya itu begitu. Sesantai itu gitu ya. Karena gini bro, dulu mindsetnya main musik, kalau mau maju main musik harus ke Jakarta. Kalau sekarang enggak bro. Enggak. Kalau sekarang enggak. Udah canggih sekarang. aja. Iya kayak lu Al. Nih ya, ketika nih yang di antara berapa yang nguasain produksi siapa? Komputer dan lain-lain. Enggak ada. Nah sebenarnya gini nih, kalau mau belajar alhamdulillah nih. Kalau enggak juga pun enggak apa-apa. Tapi kondisinya kalau minimal nguasain tracking gitu ya. Lu lagi di Pringsewu, lu lagi di pesisir. Ini drum udah beres nih, drum nggak harus di tag lagi. Gambar bro, nulis ya kan. Oh iya. Pakai itu tuh aplikasi tuh, tahu pukulannya kira-kira kayak gini nih. Oke, ditulis, digambar, kirim ke main bass. Data. Nah, main bass ngisi di rumah. Di rumah bro. Iya, betul. Ini gue lakuin sama The Potters, sama Jenderal nih. Gue juga pas di Tipek begitu. Kayak gitu kan. Kayak gitu kirim aja data gitu. Gak kumpul semua juga bisa. Berjalan gitu. Yang penting jalan tuh. Yang penting jalan-jalan tanpa harus ganggu. Gue tuh sama Jenderal tuh kayak gitu. Kenapa ngumpul tuh. Nyamannya karena itu. Karena gak ada yang ganggu aktivitas semuanya gitu loh. Iya. Di rumah pun bisa gitu ya. Walaupun bisa dan just hobi gitu loh Iwa. Ya hobi. Just hobi. Beda sama The Potters ya. Case-nya beda. Kalau The Potters memang as a profesi. Iya. Nah kalau The Potters as a profesi. Jadi apapun ya harus ada guanya. Harus. Harus yang kayak gimana gak bisa nih. Harus lah intinya gitu. Tapi metode kerjanya sama. Abed di Bali bro. Siapa yang kenal Abed nih? Ya kan? Abed di Bali. Kiki di Jakarta, gue di Lampung. Gimana coba bikin materi? Bisa. Internet bro. Internet. Enggak ini udah masuk drum, bass, lo isi gitar. Ya udah isi gitar. Manfaatin digital sekarang lah ya. Ya udahnya data kirim lagi gitu. Tag vokal Kiki lagi di mana? Mau di Makassar lagi manggung yang sendiriannya gitu. Ya udah cari studio yang paling deket gitu. Terekam jadi, udah bawa data flash. Satu langsung kirimin dong ke email ini dong. Iya. Jadi itu maksud gue teknis yang sekarang. Jadi udah lebih enak sih. Ger, lu jarang ngomong lu Ger. Ya, memang gue jarang ngomong. Jadi yang paling pendiam di band ini siapa dia? Enggak juga sih. Ya, yang pendiam. Gak ada pendiam. Mungkin lagi ada masalah. Enggak. Kalau gue kan Capek dari gue Pringsewu. kecapean sebenarnya ini. Oh dia baru datang langsung gue gas Iya, langsung aja dari ngobrol Sewu. gitu ya.
Tapi lu gak jalan kaki kan kesini kan? Enggak. Jalan kaki. Gondrong dia Walaupun rambutnya. gua hobi jalan juga enggak jalan kaki ke sini. Tapi lu gimana ngeliat ini Ger? Ngeliat perkembangan musik yang ada sekarang nih kayak gimana? Di Lampung lah kita ngomongnya gitu kan, di Lampung deh. Kalau di Lampung sih terus terang aja gue jarang merhatiin. Ya. Ya. Lu individual ya, individual. Iya, ya. kalau gue Ya gitu. kalau iya. gue orangnya ya gue nggak mau pakai kata maaf ya, memang gue nggak merhatiin gitu Iya, kan. iya. Ada yang manggung band apa gitu kan, misalnya adik-adik ada yang main di pensi ini, ya kalau gue nggak pernah tahu gitu kan. Ya tahu juga cuma beberapa aja kayak Belangkon Haji ya tahu Iya. gitu kan. Batas Suci Batas Suci. Batas Senja gue Masjid, tahu. bro. Tong lu diomongin Gary tuh. Sorry Tong, salah. Gue belum sholat isya soalnya. Nah, ya yang udah ada nama kayak mereka tuh gue tahu kayak Afternoon Talk gitu Iya. tahu. Cuma kalau yang lain-lain belakangan ini ya gue kurang paham gitu Iya. kan. Lu kalau mau intinya gini, kalau mau diperhatiin sama Gary lu harus jadi muridnya dia. Terus juga gue kalau ngeliat di media sosial sekarang ini lebih banyak musik-musik kayak TikTok itu gue terus terang risih aja sih. Iya, Ya. masa. Itu risih banget. Iya. Dari TikTok menjalar ke Instagram. Itu pasti Iya. kan. Musiknya ya kayak gitu lah, gimana nggak ada anak band Nah, gitu kalau kan. lu ngomong kayak gitu lu blunder depan gua. Serius blunder. Ya, Kenapa? Kenapa? Heeh. Kalau lu tahu itu lu risih, kenapa nggak lu isi? Kenapa nggak lu ngasih pilihan? Kenapa Brother Oi nggak masuk ke situ gitu? Lu ngasih alternatif pilihan gitu. Ya gitu, maksud gue gitu. Yang Mr. and Mrs. tahu kan ya si Ibeb tuh. Ibeb tuh lu kayak gitu, sama statementnya kayak dia nih. Gue tuh agak-agak risih tuh bang sama TikTok gitu. Gue bilang sama Ibeb, Beb, lu tau gak lagu Mr. and Mrs. tuh ada di TikTok? Hah? Kaget ya? Kaget dia. Gue yang ngasih tahu dia. Nah sekarang gini nih, lagu Mr. and Mrs. ada di pasar TikTok. Lu mau apain? Mau apain tuh lagu di TikTok? Lu biarin aja. Nah gitu PR-nya, iya juga ya. Nggak ada kah lu bikin satu promosi campaign promosi tentang lagu lu di situ hingganya memungkinkan potensi untuk laku gitu. Atau minimal ngasih pilihan yang lu bilang tadi. Ketika semua orang joget-joget, anak muda galau dengan lagu apa gitu ya. Play Dead. Joget-joget bareng, lu ngasih pilihan sesuatu gitu. Wah ini nih gue ada lagu Brother Oi di sini nih gitu. Gitu bro. Harusnya begitu. Nesa dia. Cuman permasalahannya nggak bisa ngedit kita ini. Enggak sih, kalau kayak Nggak telaten. Enggak kalau kayak rekaman sih sebenarnya kan pilihannya banyak bro, kayak di Lampung ini banyak. Yua tahu lah, Yua kan paling gaul sih di Iya paling gaul. Yua kan banyak. Iya paling gaul. Dia semua kalangan masuk. Iya. Di W Halim ini kan, di W Halim ini ada studionya adanya Bang Goceng tuh. Oh ya kan? iya. Bang Denny. Denny. Ya kan misalkan. Ya di Kita Kopi itu ada. orang rekaman tuh di Bang Ricky Engine bang. Iya Ricky Eugene. Iya, Engine. Sorry Bang Ricky. Engine tuh mesin lah, mesin. Ricky Eugene. Jadi Kiki. Main ninja gak dia wah? Dia di porting Ger. Sporting. Kiki Record namanya. Kiki Record. Nah itu boleh tuh diterusin di situ. Dan Kiki juga orangnya kan asik kan. Asik, Bang. Maksudnya dia Bang nggak Kiki asik kaku tuh. gitu. Nggak kaku karena dia juga anak band. Iya. Anak band dan dia tuh welcome lagi yang kayak bisa yang ini pemain bass nggak bisa ngisi nih. Terus ini gue isiin gitu. Iya, bener. Dia tuh yang support gitu. Makasih Bang Ricky. Itu udah ngerasain gitu. Iya kan? Support mau, kalau gue paling kalau misalkan ngisi trompet gue nggak bisa kata Ricky kan paling kayak ngekongnya tapi jadinya nggak trompet gitu. Iya jadinya nggak ngerasa trompet gitu. Paling yang kayak gitu kondisi enak bisa ngobrol gitu bro. Kalau dulu kan mindset, ini jujur aja ya, era gue nih sebelum kalian. Iya, jelas Tangan kanan banget. gue tuh megang gitar, tangan kiri gue megang efek gitar. Ini ransel nih. Bertahun-tahun gue naik turun kapal Merak Bakahuni tuh. Ke Jakarta buat bikin rekaman demo. Kenapa? Zaman gue dulu lebih parah. Nggak ada yang bisa home recording. Ricky tuh masih bocil juga. Nggak ngerti-ngerti juga. Sama aja nasibnya kayak gue tuh. Iya Fruity Loop ya. Yang ngerti Fruity Loop juga di Jakarta. Dulu itu. Nah dulu kalau ada Rian tuh. Ya gaul. Makanya gue gaul sama Rian juga tuh. Rian Acat.
Apa DJ Babi ya kan? Yang mirip banget sama dia ini nih. Mirip. Ini babinya putih nih. Ini, ya kan? Itu dia rekamannya pakai PlayStation loh. Ternyata ada software. Pakai PS Bang Rian. Iya, pakai PS gitu kan. Ternyata bisa tuh ngisi pakai itu gitu. Dan gue baru tahu juga. Ya gara-gara gaul sama dia gitu. Tapi ya lagi-lagi karena kita maunya tracking gitu ya nggak ada. Itu ke Jakarta bro. Nah karena gue ketemu temen tuh. Kan gak ada duit, bocil mana ada duitnya. Iya betul. Ngongkos ke Jakarta aja udah untung, udah bersyukur ya kan. Nah sampai akhirnya ketemu kawan, rumahnya juga ya sama. Lapak yang petakan juga, komputer gitu ya. Tracking yang penting jadi lagu gitu kan. Kan di Lampung gak ada bro. Sekarang tuh banyak banget gitu. Banyak banget. Cakep lagi hasilnya. Iya bagus-bagus banget lagi. dulu mah drumnya bunyinya Iya Fruity Loop lo tau. midi banget. Rekaman dulu gue pertama kali pakai Fruity Loop 2. Serius, sumpah demi Allah ya lo Gambar bayangin. strawberry itu. Nah, lu bayangin tuh itu kayak gimana itu. Iya. Sekarang udah Fruity Loop 20. Zamannya Cubase-nya suara senarnya Wow, udah real beneran. banget Udah nih. beneran, serius. Karena gue aja rekaman pakai ini nih. Udah beneran, udah pilih sound malah. Ya kan, udah pilih sound Ada apa beberapa nih. giliran drumnya pakai live, pakai mic, hasilnya malah jelek. Malah enak pakai Cubase itu. Iya. Udah susah pengen Iya. semingguan nggak jadi nggak pakai. Ya itu sering gue bahas, source. Makanya kayak kita di Lampung ini, kalau sampai detik ini belum kelar tuh masalah sourcing drum, tracking drum tuh masih susah. Walaupun Susah. ada yang tracking, ujung-ujungnya di replace. Bahasanya gitu, ujung-ujungnya di replace, diganti soundnya, sound yang beneran ininya gitu. Karena memang drum ini kan ada berapa nih mikrofon nih? 1, 2, 3 gitu. Kira-kira ada 8. Ada 8 mikrofon. Masalahnya berarti udah 8 itu. Satu ngerit gitu, udah ganggu yang semuanya yang lain gitu. Makanya lebih aman di digital sebenarnya gitu Jul. Kalau Bener. digital langsung masuk, kabelnya 2, tapi keluarnya 8. Yoi, Nah, clear langsung iya. clean semua tuh. Keren kalau kayak gitu. Bersih, aman. Nah tinggal isi masuk dan lain-lain. Nah itu yang maksud gua. Bener. Sekarang tuh eranya lebih mudah, Al. Lebih mudah, nggak yang kayak dulu gitu. Gue ngebayangin dulu kok. Gue tahu ini karena gue ngalamin yang bener-bener, ya itu tadi bro. Tracking dari awal yang susah, nggak ada tempat rekaman. Tempat nanya aja nggak ada gue dulu bro. Iya. Serius tempat nanya aja nggak ada. Yoi. Gue harus tanya ke siapa ya. Ini kalau ataupun gue nemuin satu orang, itu gue juga bingung mau nanya apa. Gue harus nanya apa sama orang ini ya gitu. Ya kayak gitu, jadi emang bener-bener blast gitu loh. Nah sekarang apalagi nih kendalanya kalau yang gue sih berharap gini loh, ini lebih ke Brother Oi, yaitu ya kalau daya tempur dan sepak terjang kalian bisa teman-teman semua bisa lihat di media sosial dan lain-lain lah ya, di googling mungkin atau denger cerita tongkrongan teman-teman Brother Oi ya yang buat yang nonton ini gitu. Nah tapi PR selanjutnya kalian adalah gitu, tanpa menghilangkan pekerjaan, tanpa tes sama keluarga dan lain-lain, titipan gue itu aja bro. Karena gue jujur salah satu orang yang gak ikhlas kalau band ini gak ada eksistensinya. Apalagi bubar Sama gitu. gue juga gak thank ikhlas. you. Kan? Iya. Masa lu gak malu sama Jenderal Bo? Ya kan, Jenderal aja gak bubar ya kan. Masa bro, bubar. Sebenarnya cuman memang ketiduran aja. Iya, maksud gue kita tuh tetap mikirin itu gitu, eksistensi kita di digital. Ditanya orang, ya lu tinggal googling aja, lu ketik aja Jenderal gitu. nongol. Teng gitu. Nongol yang 2021-nya gitu. Ih, Iya. 2021 masih ada ya kan gitu tuh. Nah nanti ketika udah official artist channel, akunnya tuh, udah kalian udah tinggal mau setiap tahun rilis atau mau 2 bulan sekali mau rilis gitu. Dan kerennya ke-detect gitu. Kalian bisa upload sesuka hati kalian itu udah enak lah sekarang. Udah enak lah sekalian mau nanti ujung-ujungnya. Ya kalau udah monetizing tuh enak bro. Maksud gue gini. Nggak perlu nunggu yang 1000 subscriber, 4000 jam tayangan udah gitu. Akun tuh udah otomatis itu tuh monetizing. Lo di Keroy gitu, lo main gitar di pinggir pantai, ya kan upload. Ya kan amin jadi duit ya kan. Gitu juga tuh si Gary lagi ngajar, lagi apa ngasih tutorial apa upload. Ijal gitu, Aci gitu juga tuh. Gila tuh satu akun dikeroyok rame-rame gimana nggak duit semua bro. Iya. Dan enaknya kita bisa sama-sama login lagi. Lo login di Ring Sewu, lo login di sana, login semua. Ya, amin juga ya kan. Iya. Lo main trombon di pemadam kebakaran gitu. Gak kebayang ya, tapi keren
keren juga tuh ya. Lu udah bikin foto kayak gitu di Langwir. Ya kan di syuting dia. Ujung-ujung datang ya kan si Jiwa tuh bawa trombon itu kan. Datang manggung loko gitu kan naik mobil pemadam gitu Di kan. atas ini. Woi. Gitu kan. Iya selip viral loh, Wak. Iya kan? Kan kita nggak tahu. Nah itu yang gue bilang potensi-potensi yang dimana iya, mendigitalisasikan apa yang kita pikirin, mendigitalisasikan apa yang kita lakuin. Nah sebenarnya gitu tuh. Kalau misalkan kita kekurangan tempat nongkrong, di digital bikin tempat nongkrong digitalnya di mana ya? Ya, gampang kok untuk itu ya benar. Senggol-senggol teman-teman yang sealiran kayak kalian kayak apa Blangkon Haji lah. Senggol-senggol terus tuh. Maksud gue saling sapa di situ tuh. Iya. Jadi gila itu gue kayak orang yang cuman nontonin itu ya, ngeliatin kalian tuh. Kan algoritma nih, zaman sekarang kan gitu tuh. Nah, ketika di sana aktif gitu karena yang ini temenan sama gue jadi kesajes kan gue. Benar. Kata gue kan, ini mereka asik banget ya nongkrongnya di sini. Nongkrong di Instagram nih gimana sih konsepnya gitu kan. Itu yang kalian lakuin gitu. Dan kerennya zaman sekarang nih kalau mau manggung, itu tadi kenapa gue bikin kayak ginian nih. Nah, artinya sebenarnya kalau kayak di Jakarta tuh gini, wah ini buat knowledge juga nih, yang buat yang nonton juga. Jakarta tuh sponsor tuh tinggal ngasih duitnya ke band, itu band tinggal cari studio aja tempat syutingnya ya kan. Udah jadi apa aja yang harus dimasukin di insert dan lain-lain, nanti ada briefnya, udah jadi videonya. Jadi si band tuh tinggal cari studio sama editor. Nah main, kelar, setor lagi ke sponsornya. Sponsor. Ya kan. Udah kayak gitu bro. Enak kan gitu kan. Simpel ya. Lebih simpel, lebih Udah gak simpel, lagi yang iya. kayak, wah diundang manggung di mana gak gitu. Enak loh sekarang itu. Iya. Ya duitnya sama tapi cuman modal bensin 2 liter nih, enak nih. Pangkas dikit. Iya kan bensin seliternya nyampe nih ya kan, dapat duitnya. Dan jumlah nominalnya lumayan gitu kan. Artinya dengan sumber daya yang dikeluarin sedikit tapi dapatnya lumayan gitu. Dan fun kumpul gitu kan. Itu sih maksud gua. Nah, sekarang apa nih keresahan-keresahan yang paling kalian rasain di era sekarang? Aci dulu deh. Apa Ci? Dalam musik tuh ya. Dalam musik. Ya yang jelas kalau keresahan itu kan kita kayak zaman pas lagi enak-enak manggung kan akhirnya hampir tiap minggu itu pasti ada acara tuh. Ya. Walaupun gak main tapi seenggaknya nonton tuh kayaknya udah suka aja nonton Iya, acara iya. gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kan ya mungkin gara-gara lagi pandemi gini Iya, kali iya, ya. pasti. Semuanya juga bukan di musik aja deh. Kayaknya di mana-mana di bidang mana juga kayaknya pada collab, kayaknya ada pada istilahnya pada susah gitu kan. Kayak mau nonton gitu kayaknya nggak ada acara gitu loh. Mau nonton juga kayaknya kawannya pada kemana gitu. Kalau balik lagi kalau kayak digital aja sih jujur kalau gue di digital sih kayak nggak ke situ gue. Emang kurang greget, emang gue akuin. Iya, kayaknya nggak ada buat pogo-pogoan musing-musingan itu nggak ada. Adrenalinnya memang gue akuin. Iya, itu gue akuin. gitu loh. Itu sih keresahan gue tuh kayaknya acara tuh kayaknya udah nggak ada lah gitu. Iya, benar. Gara-gara mungkin gara-gara kita juga nggak bisa nyalain pandemi sih ya namanya. Atau kita bikin komunitas diem-diem kali ya, manggung diem-diem gitu. Yang nggak tahu kita tayang kita undang diem-diem teman-teman ya kan, nggak tahu di mana itu tahu ada tayangan gitu kan. Keren juga kali ya. Asik kayak gitu ya. Ya itu amin aja sih amin. kalau menurut gue keresahan kayaknya udah dikit acara-acaranya. Iya benar. Gue setuju sih sama itu. Hmm. Tapi ada juga ya kita bikin acara tuh gimana ya kayak sekarang kesannya kayak kucing-kucingan ya. Iya benar. Iya nggak sih? Kayaknya kalau mau buat acara tuh kayaknya Wis Viwa mah Iya wise kan? banget ya sekarang. Buat bikin-bikin aja udah. Gak usah ketangkep belakangan. Kalau bubar ya. bubarnya Iya. enak setuju. bubar kalau udah main. Iya. Bubarnya sebelum mainnya gimana? Iya juga. Sedih juga kan. Gue udah dandan ya kan. Dandan. Udah latihan bro ya kan. Latihan. Lu gimana Jal? Kalau Jal nih. Kalau pasti iya benar. Iya. Apa maksud gua lebih suka justru malah di era kita dulu. Iya. Yang digital ini gue malah kurang gimana gitu, kurang greget juga. Iya. Karena ya emang lebih dapat kalau kita manggung live gitu. Iya. Jadi lebih dapat kerasa
keringet-keringetannya Iya, kan, iya. seru-seruannya, nyanyi bareng gitu. Jadi kalau digital tuh gue kurang menikmati lah. Iya, bener. Walaupun dapat duit dari digital, Iya. tapi ya nggak berasa gitu Iya, kitanya. benar. Ya Ya, kan? itulah yang gue bahas dari di awal, kita tuh gak cuma sekedar ngomongin itu sih, ngomongin. Jadi gue kita juga cari mau duit minta ke berapa pemerintah gitu, nih. ya. Memang ada tes yang harus kita belain gitu. Iya, Gue setuju sih sama itu. Nah sekarang nih, ini kita ngobrol udah lama juga loh, gak berasa juga ya. Gak kerasa beneran. Baru 10 menit yang lalu Iya kayaknya. kayaknya gitu tuh. Nah sekarang kita ngomongin hope deh ya kan. Harapan kalian nih. Nanti dulu sebelum ke situ, gue mau tanya ini nih. Dari tadi nih gue ada panggung kalian itu yang paling Berkesan. nih. Sebenarnya bukan berkesannya ya, sebenarnya bukan manggungnya ya. Sebenarnya ada nggak kalian misalkan ngetrip di mana, lagi manggung di mana gitu, dalam perjalanan atau kalian punya tempat yang paling Cerita-cerita punya- masing-masing lah ya. Itu Masing-masing beda-beda sih pasti iya, kayaknya. misalkan kalian kalau kayak Bang Goceng tuh ya, dia lu kalau nonton ya Wak ya, dia kejar-kejaran, dia dikejar begal. Sama gua bang. Sumpah demi apa lu? Demi Allah sama gua ke Bengkulu. Ih, sebut merek lagi. Iya dia ikut goceng Oh, juga. nggak di jalur itu ya. Maju kata dia. Ya udah gua tidur aja tenang aja. Itu beneran Dikejar begal. Dikejar. Beneran sama supir yang sampai pecah ban kan. Iya bener. Beneran sama gua itu pas jalan ke Bengkulu. Ya Allah. Kalau kita ya belum ada sampai kayak gitu. Belum ada. Tapi Apa? Tapi apa? Oh, ya. Apa gimana nih panggung yang paling kalian ngebuat kalian jadi cerita lah kayak apa? apa kayak yang seru. Iya dong, ini buat panggung itu jadi ini cerita kalian ini jadi spirit loh. Gue gue Jadi spirit loh. Kickfest 2011. Apa? Kickfest itu Jakarta. Oke. paling menurut gue paling bikin stres gue. Paling bikin tegang ya. Sabtu Minggu manggung. Senin tuh gue udah ujian di kampus, lu bayangin. Posisi gue di Jakarta. Terus dia orang nih, gue udah ngomong. Pasti anak-anak yang gak ada dosa aja kan. Bodoh amat. Bodoh amat. Nyiksa banget. Bodoh amat. Gak Slow 6. Isi perut gue udah kayak mau keluar semua itu. Gue bilang, gue udah ngomong, kita manggung Kickfest tanggal sekian. Gue ngomong, jadi segala macam acara kita tuh dikondisiin tuh sama Angga. Angga nih bisa dibilang selaku manajer yang komunikasiin dengan orang lain, komunikasi ke kita gitu. Jadi beliau yang ngomong ke gue pribadi, lu bisa manggung gak tanggal sekian? Karena dia punya prinsip, kalau satu gak manggung mendingan Gak usah. gak usah bergerak, udah tahan badan. Nah, hari itu beban lo ya. Hari itu gue beban, hari itu gue gak bisa. Gak, gue nih Seninnya ada ujian. Jul gak bisa Jul, lo harus berangkat, bla 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 bla. Semua udah siap nih gini. Tapi yaudah, gue minta minggu malam kita bergerak ya. Balik ya. Atau kelar manggung dah gue bilang. Kelar manggung gak usah pakai iya slow aja. Kelar manggung kita balik. Serius ini, iya serius. Oke, selesai manggung. Bang, slow semua. Yang lihat-lihat baju. Yang ini, boy ayo balik. Sementara gue pribadi, gue buta Jakarta blas. Gak ada namanya Google Map, Gojek, gak tahu. Gue kagak tahu mereka mobil apa. Gue kalau tahu, gue berangkat, gue tinggalin tuh dari panggung, gue langsung pulang. Gue kagak tahu apa-apa mau buta Jakarta kan. Gojek itu masih 2014 bro. Iya, belum ada. Gue nggak tahu rutenya gue harus kemana. Pengalaman gue naik kapal sendiri aja nggak pernah. Wih ayo balik, slow kayak gue inget bener dong di taman begini semua slow. Ya lah, ada obrolan kan. Abis panggung. Wah asli slow, yang lihat baju, yang ngobrol sama cewekan. Wah enak bener. Ketolong lah gue sama ada beberapa kawan yang ya lah gue mau balik lah. Yuk, ya udah balik. Tapi orang dua aja lebih hijau. enggak, gue sendirian. Gue gak balik. Akhirnya lu balik sendiri? Ada. Nah komunitas balik lagi. Jadi yang nonton kita orang tuh dari Lampung ada juga. Support. Datang tuh dia nonton kita. Ya alhamdulillah. Lu dengan gak tahu malunya lu nebeng mereka gitu? Kagak nebeng ya, mereka juga ngeteng. Tapi mereka memang ada barengan. Ada barengan. Ada teman. Gue mau, ya udah bareng deh. Gue mau. Tetap ada omongan. Mana ada kayak kosong lo orang semua udah. Kata gue bodoh, gue kesel bener itu bang, santai bener deh orang tuh bang. Udah stres. Besok itu Senin ulangan statistik. Otak gue ini kan pinter lagi lah kan. Gak belajar ya udah akhirnya beneran dari Bakau itu travel gue tuh langsung ke kampus. Gue dapet duduk paling depan.
nol kan otak gue. Udah gak ada gue isi apa-apa tuh ujian. Udah yang penting gue absen lah udah. Wah hari itu. Ngapa gak ditulis maaf ya Bu, saya baru pulang. Gue cuma taruh tiket kapal aja. Juki gitu bang. Dari kapal udah gue setor aja. Udah. Itu beneran yang paling berkesan sih menurut gue. Itu yang paling, wah ini gila nih dia orang ini. Enggak ini kayaknya dia dendam banget soalnya. Asli parah. Slow-slownya itu loh bang. Beda bener sama beda bener loh mereka yang hari Hamin sebelum acara meyakinkan slow aja nanti kita balik. Slow gitu ya bener ya. Dia nih yang meyakinkan gue banget nih. Slow Jul tenang kita orang ini pasti bakal support lo. Iya. Sampai sono. Dah lah. Dadah Jul. Wah. Lo berjuang sendiri ya. Iya maksudnya anak-anak kan mau kapan lagi kita nongkrong bareng kayak gini. Iya momennya di luar kota ya kan. Karena memang perjuangan untuk ke Kickfest di 2011 itu. Oh iya. Itu sulit. Iya benar. Dari voting ya. Se-Indonesia, voting se-Indonesia itu. Dulu Twitter via Twitter gitu. Lewat likes gitu. Jadi dari Lampung siapa perwakilan gitu. Iya. Oh gitu. Oh iyalah. Jadi kita paling banyak. Kalau sampai nggak datang lu. Iya gimana? Gak belen kamu orang nggak solid dia kalau nggak datang. Gue ini kalau sekolah jangan ganggu band sama Dulu begitu. Jadi emang untuk kalau stage sih mungkin yang berkesan sama lah. Di Kickfest itu 2011 sama di Jamboreska 2000. Iya apalagi tuh Jamboreska tuh. 2000 berapa? 13. Itu di Bandung. Itu yang keberapa ya? Yang kedua ya kita ya? Gila kayak surga. Jamboreska. Itu kayak surga band kalian banget itu ketemu di situ. Iya namanya Ska. Iya dong Jamboreska. Ketemu semua. Emang band sealiran. pertanyaan lu tadi kena di kita juga. Jadi sebelum manggung. Kan ya wajar kalau kita ada agak-agak demam memang ya. Demam panggung. Kan. Jadi pertama ada teman gitu. 2 band sebelum kita lagi di ruangan kita di backstage ada yang nangis. Maksudnya nangis itu bukan nangis gimana karena dia capek. Pas capek dan dia terharu. Bisa nyampe sini. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Diam ini. Memang itu kita ngerasa paling istimewa di saat itu kita istimewa banget. Memang beda aja kayaknya. Nggak nyangka aja Iya di situ. difasilitasi nih kalian mobilnya disiapin, kalian kamar udah disiapin. Kayak surga banget. Tadi kan gue bilang gue gak tahu bentuk acaranya tapi ada di Jamboreska. Dan di situ legend-legend Ska nongol semua di sana. Segi Doklan. Yang biasa cuma ngeliat di video, di TV, ini bisa sepanggung. One stage gitu ya. Iya, bisa di base itu bisa ngeliat, buset ini beneran apa enggak gitu loh. Kok kita bisa nyampe di sini gitu. Sedangkan kita jauh-jauh dari Lampung. Siapa sih brother? Oh iya kan. Dari Sumatera ya? Sumatera. Sumatera. Iya kan? Ya kita ngewakilin Sumatera cuman dari. Ada Medan gak sih kalau gak salah? Kickfest. Itu di Kickfest kita ngomongin Sumatera. Kalau di Kickfest kita doang. Kalau di Kickfest ya. Ya cuman gila seneng gitu lah gila lah. Gua sama ada momen yang gak kebayang. Itu memang pas satu band sebelum kami. Gue asem. Maksudnya mulutnya asem ya. Lu pengen rokok? Iya pengen rokok. Rokok gak ada nih di situ. Jadi terus lu gebrak meja gitu gak ya? Enggak. Bukan Bang Jali kita Bang. Jadi saya bertiga. Saya, Habib sama lupa lah. Pokoknya saya ingat berdua mau beli rokok. Keluar pelataran. Oke. Jadi mau beli di warung kecil. Begitu mau nyebrang ada yang manggil. Bang kata dia. Dia nengok kan. Brother Oya, set. Wis. Gue tahu gitu kan. Gue tahu gitu. Bukannya. Soalnya kamu telah memberadakan hatiku. Itu yang buat lo berkesan. Jadi maksud gue. Ya kita kan lagi di Bandung. Oke kalau teman-teman yang di sana iya. Tapi ini. Entah siapa orang itu ya. Ya Mas. Kenalin saya Bobby. Gua sama Habib memang langsung satu jalur pemikiran. Maksudnya apakah Bobby ini yang kita orang pikirin? Sempet bengong. Bobby mana ya Bang? Saya Bobby Artificial Life. Jadi Artificial Life ini bisa dibilang legend ya di Indonesia. Salah satu. Influencer kita juga. Dia seletingan dengan Tip X. Tapi karena Tip X ya nggak tit lah ya. jadi mungkin itu bisa menjadi suatu proud lah untuk
gua Ya. pribadi Iya. vokalisnya langsung negor kami berdua, brother oh ya gitu. Terus iya bang ini dari siapa? Bobby Artificial Life. Ya Allah bang langsung begini langsung gua salaman langsung gua peluk. Tanpa ngomong apa-apa gua langsung bilang dengan polosnya bang kita orang di Lampung sering gua lagu dulu. Sekarang kemarin kaget. Iya. Jadi Iya. sampai sempet dia bilang oke nanti tak nonton di depan ya tadi bareng teman-teman basisnya Segidok sama Sentimental Mood. Siap bang siap. Iya. Itu aja. Ya, gila ya. Nah itu ya, maksud gua itu kekuatan komunitas tuh gitu ya. Maksudnya aksi saling support, saling nonton, saling Sekarang apa itu gitu. kita kehilangan kekuatan komunitas. Iya, itu yang kata gue tadi tuh bang. Kita Itu cuma yang nggak ada acara. di 2022, 2021 Iya. itu. Aksi saling supportnya itu loh yang intinya gini, nggak ada orang yang nonton tapi ada teman-teman kita yang nonton gitu. Itu cukup nguatin kita loh, Bro. Benar. Sebenarnya kayak gitu tuh. Betul. Udah seneng banget kita kan 1 2 3 ada kawan gue semua alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ada. Lu tonton deh gitu. Kita ucek-ucekin mata biar rame pala ya, biar ngeblur. Padahal 2 orang. Gila ya. Ucek-ucek. Iya, gua nggak kebayang sih. Nggak pernah. Nggak kebayang sih maksudnya ya rasa bangganya itu ini gue yang nggak tahu aja tadi gue gue kaget banget ya, gue ngerasain juga kalau gue ada di situ gue pasti yang Proud sendiri ya. iyalah gitu kan, karena gila lah ya kan, kita ketemu sama legend yang lagunya sering kita bawain yang terus yang iyalah pasti gitu. Nah sekarang udah deh kita masuk ke zona hope lah sekarang. Apa sih yang kalian berdoa ini mau gimana nih ke depannya gitu? Mau gimana? Ya, kalau gue Hope pribadi untuk sih Brother harapan Oi dulu. gue berdoa mungkin bisa punya mini album dulu lah. Ya, oke. Iya kan? Syukur-syukur bisa jadi album nih. Ya, Ya. biar bisa official artist channel Iya, dulu deh ya kan. biar kita bisa punya karya nih. Ya balik lagi ke awal. Kalau kita udah ada mini album, ada album, entah nyampe tua udah gue nggak ada. Anak-anak cucu gue ini bisa Yes, masih bisa yes. menikmati gitu Yes, loh. yes, Apa gitu. karya bapaknya? Ini karya kakek gue nih. Iya. Ini berdoa ini kakek gue. Betul. Apa ini bapak gue Betul. gitu loh. Ya gue yang bego nih nah. Gitu. Gua. Iya itu sih harapan gue sih. Gue berdoa selanjutnya ini bisa ada mini album dulu lah paling enggak. Iya. Iya gitu. Setuju gue. Lu Jal gimana Jal? Kalau gua mah ya nggak muluk-muluk album juga iya. Cuman kalau misalkan nggak terilis album, ya lagu yang ada dulu nih. Oke. Yang kita punya ada 2 atau 3 kayak. Iya. Itu ya kata lo Iya, tadi. iya. Dimasukin ke. Dia mau monetizing. Dimonetasiin biar wah ini punya kita udah nih. Kalau Jadi nggak orang. ngerti ininya nanti gampang gua giring, nanti gua tahu. Nah, itu. Networknya gua kasih kok. Itu keinginan gue sih sekarang itu dulu aja. Kalau misalkan album nggak bisa nih. Nggak nyampe-nyampe mini album juga nggak bisa juga. Yang Dibikin. ada aja dah Yang ada pokoknya. dulu deh gitu. Iya yang ada Jol, dulu aja Jol deh. gimana Jol? Diwakilin udah gua. Ya itu benar tuh. Maksud gue obrolan kita malam ini. Gue juga terima kasih nih buat lo bang. Ngebuka pikiran kita Iya, juga untuk begitu. Yang awalnya gak kepikiran. Iya. Kayak harus soal monetize Iya. atau apa. Soal mikirin hak cipta. Iya. Soal mikirin karya yang. Ini karya bapak lo. Iya. Gue pribadi gak kepikiran nih. Baru kepikiran pas di acara podcast ini nih. Ya. Itulah gunanya. Iya itu gunanya. Itu gunanya nongkrong. Iya, Bro. sebenarnya iya. Itu Ini gunanya tongkrongan. Gunanya ya kan? tongkrongan. Nah Jadi benar ini itu juga. gunanya tongkrongan. Itu gunanya tongkrongan. Sekarang itu biasanya gunanya japri. Iya. Ya kan? Gak ada tongkrongan. Iya. Ya mungkin ya itu udah diwakilin Iya. sama mereka berdua. Jadi Pertama Yua nih. cukup Iya. lah. Yua udah punya anak nih kan. 2 anaknya itu kan. Iya anak lo harus bangga dong Wak. Oh iya Kalau dong. dengan Harus bangga. Iya dong. Gak ada yang anak gak bangga sama orang tuanya tuh bang. Iya dong. Harus yang kayak Harapan gitu. gue sama Brother Roy. Ya tetap begini aja deh. Gue udah bangga ya begini. Seneng gue. Happy banget ya. Happy banget. Ngumpul-ngumpul nggak jelas juga seneng ya Wah. Iya seneng manjangin umur bang. Kerasa sih, kerasa makanya ya tanya sama Gary deh. Gue gak ada apa gimana japrin sama gue gak ribet kan? Santai ya. Ribet. Nggak ribet kan? Nggak ribet. Pokoknya apapun mau gua lo oke. Bang, di grup kita orang kayak mana coba? Sempet gak enak juga. Nih gak enak nih. Pakai cancel udah slow katanya, slow. Karena gue tahu gue ngerasain gimana gitu. Gue juga anak band ya kan. Gue ngeband gue tahu banget nih kondisinya. Jadi gue tuh orangnya yang ngebalikin ke gue dulu gitu. Iya. Tetap gitu kondisi yang kayak gitu gue gak langsung oh ini gini gak gitu. Gue Iya, iya. oh kalau gue jadi mereka Mereka, juga iya, gimana betul. nih gitu. Nah, gue tuh ngebiasain kayak gitu Al. Makanya gue
Oh oke gitu. Oke. Semuanya gue Sebisanya okein. iya, sebisanya. Tapi pribadiku juga sempat ada takut gitu deg-degan. Wih ini Angga Jenderal dulu kan. Bakalan ditanya-tanya sama si Bang Angga ini dulu. Gue tahu track record Jenderal itu gue tuh masih belum apa-apa lah. Lu udah manggung kemana-mana mungkin ya kan. Kayak agak sedikit takut, gugup. Jupe loh ininya almarhumah Jupe loh. Iya makanya. Sebenarnya lupa gue. Mati berdiri lagu. Video klip. Makanya agak kayak siap nggak siap gitu lah, makanya diundur gara-gara si Al ya kan. Yaudahlah makanya agak sedikit iya nggak nyangka lah Gak ya kan. apa-apa lah kalau gue kan emang sebenarnya itu tadi. Ternyata Easy abangnya going lah asik. ya bang. Banget. Iya buat inilah apa yang kita lakuin sekarang ini niat tulus lah Bismillahirrahmanirrahim lah buat generasi kita betul. sekarang sama Iya, yang betul. akan datang tadi. Kayak Yuwa tadi bilang bang gue udah gak mikirin gue deh sekarang gitu. Mikirin Kalau adik-adik. ada, iya mikirin adik-adik nih. Adik-adik kalau gak ada alat, pakai alat gue. Ya susah bang gue dapetin tuh susah. Iya kan lu ngerasain kan. Ngerasain Iya. susah. Lu akhirnya kan, lu ketika ini ada adik-adik kita yang pengen banget. Banget ya maju. punya band. Silakan pakai kalian. Untuk Broadway sih itu dulu. Terus juga lagu yang baru ada, cuman yang sudah ada dulu deh gitu kan. Iya. Pelan-pelan. Enggak. Belum mateng. Masih pengen Karena materi sudah ada. Kalian ini, materi kalian ini ngomongin sosial, cinta, keluarga atau apa? Tongkrongan, cinta, Oke. sosial. Sosial. Oh itu cakep. Apa aja masuk ya Bang. Apa sih maksud? Ya kan kayak tip Ek aja ngomongin sakit hati aja sekencok itu tuh. Sakit hati. Betul. Bikin Itu sakit kan. lagu itu ini booming gue masih sekolah, masih SMP. Iya gitu itu. loh kan Masih jadi SMP. apa namanya punya cara sendiri buat nyampein itu gitu. Kan karakter band masing-masing kan. Nah itu sih sebenarnya dan kerennya lagi nih kalau seandainya tuh jadi tuh monetizing kalian. Gila ensiklopedia Pasti. banget itu Iya. ensiklopedia Lampung. Dan Iya. dan apa ya gue tuh pernah dikirimin sama lembaga arsip negara Ya. buat nyetorin karya gue tuh agak bangga juga nih ya kan. Gue bilang kan gue disuruh store ini deh. Nah kalau sekarang itu sudah nah negara ini sudah lewat undang-undang hak cipta itu udah bikin bank lagu namanya. Iya Bang. Nah bank lagu udah ada kode AISRCE apa gitu ya. Itu udah ada di coding semuanya dan negara itu sudah nggak lewat lembaga arsip lagi. Udah ada bank lagunya semua tuh. Langsung dan ya? itu internasional. Keren Itu nasional. Jadi mau negara kita tuh beneran terlibat buat melindungi itu semua kok. Iya. Begitu diklaim sama misalkan lagu kalian dibawain Smashing Pumpkins tuh. Iya. Itu kena klaim dia langsung. Iya. Betul. Kerennya gitu. Keren. Ya kan Sekarang walaupun tuh kita lebih keren lagi. deh. Nah yang terakhir nih. Gue tuh selalu kayak gini ke teman-teman gue. Selalu stay online dan ngegiring semua kegiatan gue dengan hobi gue. Dengan pekerjaan gue. Misal gini. Kayak dagang pempek. Ijal dagang pempek gitu kan. Nempelin misalkan jualan albumnya bisa ditempelin sama pempek. Gue gak tahu lah gimana caranya. Atau kita balik. Pempek Bang Jale edisi Brother Oi misalkan gitu. Atau kita balik Mantap. gitu. Iya edisi Brother Oi atau edisi judul lagunya apa gitu. Bedanya apa bang pempeknya? Yang ini pedes banget. Atau yang ini telurnya di luar. Orang telurnya di dalam dia telur. Nah yang gitu-gitu tuh. Yang ini gak pakai cuka. Selalu menempelkan itu bro. Jangan lupa dengan kegiatan kalian tempelin identitas itu tuh. Iya. Karena itu lumayan kiri kanan bantunya. Yang pempek jadi bantu Brother Oi, yang Brother Oi jadi bantu pempek. Yang kayak gimana tuh? Nyambi ya. Gue gak tahu deh, serius. Dan gue ngerasain banget itu soalnya. Gue ngerasain banget. Jadi gue nempelin banyak kegiatan gue dengan musik. Dan orang ngelihatnya, lu ngelihat peluang ini kayak gini gak ya? Ya iyalah gue bilang. Karena basically make music your business. Gue bilang kan gitu. Iya. Jadi kalau ya buat apa gue main musik, gue punya network tapi gue kan gak nawarin dagang, gue berpromosi kalau dia suka ya gue rezeki gue gitu kan. Kalau dia nggak suka ya kan gue gak maksa gitu. Kalau promosi kan dampaknya nggak bisa langsung kita Harus suka. kita terima sekarang juga gitu. Yang nggak kayak gitu juga kan gitu. Nah yang gitu-gitu tuh ya mudah-mudahan sih ketemu. Kayak Batas Senja kemarin si Nino kan bikin keripik tuh, dia bilang kan keripik. Gue bilang keripik Alenia gimana? Bagus juga tuh bang. Keripik Alenia gitu. Ya bikin edisi yang kayak gitu kan. Jadi kocak aja gitu kan. Betul. Jadi walaupun dia dagang keripik, tapi rasa Batas Senjanya masih kerasa gitu. Masih dibawa nih. Hidup terus ya. Sambil promoin. Kalau lu gak malu-malu
malu-malu soal itu bro. Gak malu-malu soal itu. Anak-anak tongkrong itu bakal lebih respect. Sumpah demi Allah serius. Oh. Teman-teman bakal lebih respect soal itu. Dan lu tuh bener-bener jadi orang yang jujur. Jadi orang yang jujur. Nggak munafik. Nggak munak gitu. Lu nggak ngejar keartisan. Gue jualan karya. Gue jualan di hidup gue jualan pempek. Di band gue jualan karya ya kan. Gue nggak jual diri gue ini mau jadi apa terserah. Gitu loh maksudnya. Iya betul. Ya Tipex juga kalau nggak ada lagu yang booming itu ya nggak bakal juga. Iya betul. Nothing juga istilahnya kan kayak gitu. Ya karena berdiri dari karya. Ya karya itu. Ya gue nggak tahu lah kombinasinya kayak gimana nanti ke depannya. Tapi mudah-mudahan nanti ketemu solusinya lah sambil Amin, jalan. amin. Sambil jalan memang ya ini yang harus kita. Tapi dapat spirit baru sih dari sini nih. Betul, dapat spirit baru. Gua kan ya artinya kan kenapa kebuka, gue ngomong kayak gini karena biar gue juga berkegiatan tuh jadi punya temen juga loh Ger. Betul. Jadi gue ngerasa gak sendirian nih ya kan? Ada Yuwa, ada kalian kan. Ini kita bangun komunitas nih. Boleh. Jadi tempat nongkrongan kayaknya nih. Asik juga dan tempat ini juga kayak musik kalian mau bikin showcase di sini juga bebas di sini Tuh, free. udah dikasih. Ya kan? Free Free ya, Bang. free nih ya kan. Makasih Bang. Gak ada bayar ya pokoknya free ya kan. Mau bikin apa gitu ya. Kita garap bareng aja. Ngamplak-ngamplak apa iya, gitu ya. jadi yang paling nggak jadi portfolio buat kalian gitu kan. Nanti urusan kerjasamanya gampang, entah kita bikin berapa lagu, satu upload di sini, ya udah gitu doang. Cakep. Betul. Aman lah ya kan. Iya kan, mau gimana dong? Bener. Iya kan, mau gimana? Aman lah pokoknya. Segera. Oke, thank you banget ya. Geng, semuanya geng. Makasih Ya, Bang Angga. kita juga Makasih, makasih Bang nih Angga. udah kebuka nih. Thank you banget ya, ini jauh-jauh dari Dari mana nih? dia Tadi ya? apa namanya tadi kata dia di luar negeri Liverpool. Oh, Tapi Liverpool. Liverpoolnya pesisir. Liverpool pesisir. Nanti malam tanding. Thank you banget Gary, Al, Yuwa, terus Ijul, Ijal dan Aci ya. Mudah-mudahan nanti bisa bawa dampak manfaat buat teman-teman semua ya. Amin. Dengan Geng. ucapan yang sama Bang. Terima Amin, kasih amin, Bang. amin. Sukses sama Jenderal sama The Potters. The ya. Pottersnya. Yo, iya. Terus sukses juga buat podcastnya Oh, Bang Angga. sorry, podcast gue di situ. Ini, nah Oh, ini ini apa acara showcase? musik. Oh, Gue bikin showcase. musik showcase. Jadi tempat ngobrol ada studio podcast. Nah ini tempat showcase-nya, tempat performnya gitu. Pokoknya sukses buat kegiatan lo lah. Apapun itu. Biar cepet ya. Thank you banget geng. Give applause untuk Brother O.